Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama pada materi aritmatika sosial. Nah, materi aritmatika sosial ini dipelajari di kelas 7. Adapun, subbab yang akan kita pelajari, di antaranya yaitu yang pertama ada nilai keseluruhan dan nilai per unit, kemudian menentukan untung atau rugi, presentase untung atau rugi, rabat, bruto, neto, dan tara, serta pajak dan bunga tunggal. Nah, langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nah, jika diketahui nilai per unit dari suatu barang, maka kita bisa mencari nilai keseluruhan dari sejumlah barang tersebut. Caranya, nilai per unit dikali dengan banyaknya unit. Kemudian, jika yang diketahui nilai keseluruhan dari sejumlah barang, maka kita juga bisa mencari nilai per unitnya dengan cara nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya unit. Ya, jadi nilai per unit itu bisa dicari dengan nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya unit. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Harga sebuah buku tulis yaitu Rp3.000. Uang Ningsih hanya cukup untuk membeli 10 buku tulis. Hitunglah jumlah uang Ningsih untuk membeli buku tulis tersebut dan banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsih bila harganya turun menjadi 2.500. Nah, kita mencari jumlah uang Ningsih terlebih dahulu nih. Karena harga sebuah buku tulis itu 3.000 dan uang Ningsih hanya cukup untuk membeli 10 buku tulis, berarti uang Ningsih bisa dicari dengan cara banyaknya buku tulis yang dibeli Ningsih, kemudian dikalikan harga sebuah buku tulis. Jadi, jumlah uang Ningsih sama dengan 10 dikali 3.000, sama dengan 30.000. Nah, kemudian banyaknya buku tulis yang dapat dibeli Ningsih bila harganya turun menjadi 2.500. Nah, kita sudah tahu ya bahwa uang Ningsih itu 30.000. Nah, bila buku tulisnya turun harganya menjadi 2.500, maka kita bisa mencari banyaknya buku tulis yang bisa dibeli Ningsih dengan cara jumlah uang Ningsih dibagi harga buku tulis yang terbaru yang sudah mengalami penurunan, yaitu 2.500. Jadi, banyaknya buku tulis yang dibeli Ningsih yaitu 30.000 dibagi 2.500 sama dengan 12 buku. Kita lanjut ke materi berikutnya. Menentukan untung atau rugi. Untuk menentukan untung atau rugi, kita harus tahu dulu nih beberapa istilah. Yang pertama itu harga pembelian. Harga pembelian itu biasa disingkat HB, untung U, harga penjualan HJ, dan rugi R. Nah, untung itu terjadi apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Sedangkan kalau rugi itu sebaliknya, harga jualnya itu malah lebih kecil daripada harga belinya gitu. Nah, ada beberapa rumus nih di sini. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung, harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Nah, dari 3 rumus ini sebenarnya kita perlu mengingatnya satu saja gitu. Karena dari satu rumus saja kita bisa mengaplikasikan atau mengubahnya menjadi 2 rumus yang ada di bawahnya nih. Misalnya kita cukup mengingat yang untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Maka dari rumus tersebut kita bisa mengaplikasikan sehingga diperoleh 2 rumus yang ada di bawahnya. Kemudian untuk rugi, rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi, kemudian harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Nah, ini juga sama seperti ketika dalam keadaan untung, kita tuh hanya perlu mengingat satu rumus saja gitu. Misalnya kita mengingat rumus yang rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual, maka dari rumus tersebut kita bisa memperoleh 2 rumus yang ada di bawahnya. Oh ya teman-teman, untuk yang di sebelah kiri ini ketika dalam keadaan untung, sedangkan yang di sebelah kanan ini ketika dalam keadaan rugi. Kita langsung saja ke contoh soal. Bapak membeli 1 slop rokok berisi 10 bungkus dengan harga 50.000. Kemudian dijual per bungkusnya 5.500. Untung atau rugikah Bapak? Kemudian berapa keuntungan atau kerugian Bapak? Nah, pertama kita akan mencari dulu nih, Bapak itu untung atau rugi. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu ya, harga belinya itu 50.000. Nah, kemudian kita perlu mencari harga jualnya. Berarti harga jualnya itu karena satu
bungkusnya itu 5.500, karena ini ada 10 bungkus, berarti 5.500 dikali 10 sama dengan 55.000. Nah, harga belinya 50.000, harga jualnya 55.000. Berarti harga jualnya ini lebih besar daripada harga belinya, sehingga Bapak mengalami keuntungan. Berapa keuntungannya? Untuk mencari keuntungannya, berarti untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jualnya 55.000, kemudian dikurangi harga belinya 50.000. Berarti untungnya itu 5.000 ya. Jadi Bapak mendapat keuntungan sebesar Rp5.000. Oh ya, untuk informasi, apabila harga beli sama dengan harga jual, maka artinya itu tidak untung juga tidak rugi atau biasa dikenal dengan impas. Kemudian kita lanjut, persentase untung atau rugi. Nah, ada beberapa cara ya. Ketika dalam keadaan untung, berarti untuk mencari persentase untungnya, untung per harga beli dikali 100%. Atau harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Nah, ketika rugi, berarti persentase ruginya rugi per harga beli dikali 100%, atau harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikali 100%. Nah, untuk menentukan kita pakai rumus yang mana, maka kita lihat di soal informasi yang sudah diketahui itu apanya gitu. Maksudnya yang sudah diketahui apakah untungnya ataukah harga beli dan harga jualnya gitu. Jadi kita memilih rumus yang mananya berdasarkan informasi yang ada di soal. Nah, langsung saja ke contoh soal. Ardi membeli sebuah mesin jahit seharga 150.000. Sebulan kemudian dijual seharga 120.000. Tentukan persentase keuntungan atau kerugiannya. Nah, untuk menentukan persentasenya, berarti kita perlu tahu dulu nih, Ardi itu mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, kita bisa lihat di sini harga belinya 150.000. Sedangkan harga jualnya 120.000. Maka karena harga belinya lebih besar daripada harga jual, Ardi berarti mengalami kerugian. Nah, untuk mencari besarnya rugi, berarti harga beli dikurangi harga jual, di mana harga belinya itu 150.000 dan harga jualnya 120.000. Berarti 150.000 dikurangi 120.000 sama dengan 30.000. Nah, sekarang untuk persentase ruginya, rugi per harga beli dikali 100%. Karena ruginya 30.000 dan harga belinya 150.000, kemudian dikali 100%. Sama dengan 20%. Jadi, Ardi mengalami kerugian sebesar 20%. Kita lanjut. Nah, kemudian ada rabat, bruto, neto, dan tara. Kita akan membahas terlebih dahulu rabat atau diskon. Ya, jadi apa sih rabat itu? Nah, rabat itu atau biasa juga dikenal dengan diskon adalah pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Harga sepotong baju di pasar adalah 65.000. Berapa yang harus dibayar oleh pembeli apabila penjual memberikan diskon 10%? Nah, kita tulis terlebih dahulu informasi yang diketahui dari soal, yaitu harga bajunya 65.000, kemudian diskonnya 10%. Nah, maka kita selanjutnya harus mencari besar diskonnya terlebih dahulu. Untuk mencari besar diskon, berarti harga awal dikali dengan persentase diskon. Jadi 65.000 dikali 10% sama dengan 6.500. Nah, kemudian untuk mencari berapa yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu dengan cara harga semula dikurangi besar diskon. Nah, harga semulanya itu kan 65.000, kemudian dikurangi besar diskonnya 6.500. Berarti 65.000 dikurangi 6.500 sama dengan 58.500. Jadi pembeli harus membayar sebesar 58.500. Nah, kita ke materi selanjutnya. Ada bruto, neto, dan tara. Nah, apa sih bruto itu? Bruto itu adalah berat kotor. Rumusnya itu neto ditambah tara. Sedangkan neto berat bersih, rumusnya bruto dikurangi tara. Dan tara itu berat tempat, rumusnya bruto dikurangi neto. Nah, misalnya nih, ada sebuah makanan ringan. Makanan ringan itu kan pasti ada bungkusnya gitu. Nah, maka brutonya itu berat makanan ringan tersebut ditambah dengan bungkusnya. Sedangkan neto berat dari makanannya itu. Dan tara itu berat dari bungkusnya.
Kemudian tara itu bisa dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap bruto, yaitu tara dibagi bruto dikali 100%. Kita langsung saja ke contoh soal. Ali mempunyai sekaleng obat serangga. Pada kaleng tersebut tertera neto 640 gram. Setelah obat serangga tersebut habis, Ali menimbang berat kalengnya. Ternyata berat kaleng obat serangga adalah 160 gram. Tentukan persentase tara obat serangga tersebut. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang ada pada soal, yaitu neto 640 gram. Kemudian di sini ada berat kaleng obat serangga adalah 160 gram. Karena ini berat kaleng, berarti ini adalah taraknya. Jadi tara 160 gram. Nah, kita kan akan mencari persentase tara. Nah, di mana persentase tara itu tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, kita harus mencari brutonya terlebih dahulu nih. Rumus bruto itu tara ditambah neto. Taranya itu 160 gram dan netonya itu 640 gram. Sama dengan 800 gram. Kemudian presentasi taranya berarti tara per bruto dikali 100%. 160 gram per 800 gram dikali 100% sama dengan 20%. Jadi presentase taranya adalah 20%. Nah, selanjutnya yaitu pajak dan bunga tunggal. Apa sih pajak itu? Pajak adalah potongan wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara. Biasanya misalnya pegawai di suatu perusahaan gitu biasanya ada PPh-nya. Nah, contohnya seorang pegawai menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dikenakan PPh sebesar 15%. Tentukan gaji yang diterima oleh pegawai tersebut setelah dipotong pajak. Nah, gaji pegawai tersebut adalah 1.500.000. Pajak yang harus dibayarkan oleh pegawai tersebut adalah berarti bisa dicari dengan persentase PPh dikali dengan gaji awalnya. Karena persentasenya 15%, berarti 15/100 dikali gaji awalnya 1.500.000 sama dengan 225.000. Kemudian untuk mencari gaji dari pegawai tersebut setelah dipotong pajak, berarti gaji semula dikurangi dengan besarnya PPh. Berarti 1.500.000 dikurangi 225.000 sama dengan 1.275.000. Kemudian bunga tunggal. Bunga tunggal itu bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja. Nah, dalam bunga tunggal ini biasanya dikenal M. M itu modal, B itu persen bunga, dan juga T itu waktu. Nah, di sini kita bisa lihat ya rumusnya itu bunga 1 tahun sama dengan persen bunga dikali modal. Kemudian bunga dikali bulan sama dengan X per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Nah, kenapa di sini bunga dikali bulan? Karena biasanya di soal itu terdapat kayak berapa uang A setelah 3 bulan kayak gitu, berapa bunganya setelah 3 bulan kayak gitu. Jadi X ini nanti diisi dengan banyaknya bulan gitu. Kenapa 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan gitu. Nah, contoh soal, Badu menyimpan uang di bank sebesar 250.000 dengan bunga 15% per tahun. Maka berapa bunga uang Badu setelah 3 bulan serta berapa tabungan Badu selama 3 bulan? Nah, kita cari dulu bunganya, bunga Badu ya. Karena ditanyakan bunga 3 bulan, berarti kita substitusikan 3-nya itu ke dalam X ini. Sehingga menjadi 3/12 dikali persentase bunganya kan 15% ya. 15/100 dikali modalnya atau uang awalnya 250.000 sama dengan 9.375. Jadi bunga tabungan Badu setelah 3 bulan adalah 9.375. Kemudian untuk mencari jumlah tabungan Badu selama 3 bulan adalah uang awalnya terus ditambah dengan besarnya bunga. Berarti 250.000 ditambah 9.375 sama dengan 259.375 rupiah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Oh ya, untuk teman-teman yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.